Seharian makan makanan favoritnya cewek-cewek. Alright, jadi hari aku bakal makan makanan yang disukai sama cewek-cewek. Pokoknya ini tuh kayak makanan-makanan template atau makanan-makanan yang gak bakal ditolak sama perempuan kayak kita. Nah, yang pertama seblak. Entah kenapa aku tuh kayak jarang banget ngecok makan seblak. Pastinya makan seblak tuh rata-rata kaum hawa. Aku aja nih yang gak terlalu doyan awalnya. Entah kenapa tiba-tiba akhirnya itu kayak jadi doyan. Karena seru aja gitu, isinya ada mie, kerupuk, ada dumpling, cuankinya juga pakai enoki, terus dibuat kuah yang berbumbu pedes. Lagi cewek-cewek itu kuat banget makan pedes gak sih? Paling kekurangannya menurut aku itu gak bisa dimakan tiap hari atau sering-sering sih, karena ini tuh gak sehat sebetulnya. Tapi gimana ya, nagih 9/10. Oke lanjut, ini juga makanan pelipur larangnya cewek-cewek, apalagi kalau bukan mie ayam. Sebenarnya ada dua kubu sih, ada yang suka bakso tapi ada juga suka mie ayam. Tapi kalau jujur aku tim mie ayam plus dipakein bakso, karena kayak oh my god, itu mie dikasih ayam yang manis, dikasih kuah kaldu sawi, ditambahin bakso, kayak oh my god, itu nikmat surga mana lagi coba. Apalagi kalau udah diracik pakai cabe, sambal, kecap, jadi kayak pedes, manis, asam. Menurut aku orang-orang yang gak suka mie ayam sih itu rugi banget ya, karena mie ayam seenak itu sih. 10/10. Oke lanjut, ini juga makanan yang disukai banget sama cewek-cewek, apalagi kalau bukan dimsum mentai. Aku bingung sih sama orang yang gak suka dimsum mentai ya, karena menurut aku dimsum mentai tuh enak banget. Itu kayak perpaduan yang sangat mantap. Kayak bayangin itu dimsum, isinya ada ayam, ada tepung, kenyal, berdaging, dicampur sama saus mentai yang asam, creamy, manis, pedes, enak banget. Mayo ini tuh sayangnya aku lupa beli chili oilnya, dan menurut aku juga mayonya itu lumayan keaseman, kayak kurang pedes dan kurang manis dikit gitu ya menurut aku. Jadi ini oke lah, 8/10. Terakhir, ini juga minuman favoritnya cewek-cewek. Kayak semua cewek-cewek tuh sekarang lagi termaca-maca banget. Karena kayak menurut aku sih ya, aku tuh jarang banget ngeliat cowok itu minum matcha. Pasti mostly-nya itu ke ngopi. Aku tuh suka banget sama matcha dari dulu, tapi sayangnya aku tuh gak terlalu suka matcha yang terlalu seremonial, matcha yang terlalu pahit gitu loh. Tapi sayangnya menurut aku yang fore ini malah agak sedikit kemanisan sih, kayak lebih berat ke susu gitu loh. Jadi aku berasa kayak susu matcha yang gak enak, kayak enak-enak aja, apalagi kalau sea salt di atasnya ini. Cuma kayak aku lebih suka kalau matchanya itu enggak sesusu ini. Ya tergantung selera lah ya, 7,5/10. Oke deh guys, kira-kira kalian para cewek ada yang relate gak nih? Segini aja dulu, bye-bye. Seharian makan makanan favoritnya cowok-cowok. Alright, jadi karena kemarin aku udah bikin makanan favoritnya cewek-cewek, gimana kalau hari ini versi cowok-cowoknya? Kira-kira ada apa aja ya? Nah, yang pertama, menurut aku cowok-cowok tuh demen banget sama penyetan gak sih? Mungkin itu menunya komplit dan comfort food dan kenyang yang pasti. Aku kayak udah lama banget gak makan yang penyetan komplit gini ya maksudnya. Jadi waktu makan lagi tuh rasanya enak banget, apalagi ayamnya masih panas, juicy, gurih. Aku request sambalnya pakai yang kecombrang, mantep banget. Karena menurut aku kayak penyetan tuh emang intinya ada di sambal aja sih. Combrangnya kenceng banget, pedas, tapi juga ada rasa manis gula merahnya gitu. Bagi makannya pakai terong, tempe, bihun, timun, tahu, best banget. Aku suka 10/10. Next ada mie instan, terutama mie goreng. Tapi aku tuh jarang banget ngeliat cowok makan mie instan tuh normal. Kalau nggak 2 bungkus ya pakai nasi gitu. Mungkin biar lebih kenyang kali ya. Soalnya emang terutama mie goreng sih, kayak 1 tuh rasanya sedikit, tapi 2 tuh emang kebanyakan. By the way, aku udah lama banget nggak makan mie kriuk ini. Aku suka banget sama bumbunya, apalagi ada kriuk di atasnya. Cuman emang kurang pedes aja menurut aku. Entah kenapa aku kurang suka sih makan mie pakai nasi, karena feelsnya tuh kayak kenyang banget. Lalu lama-kelamaan mie tuh kayak jadi kurang nikmat gitu loh. Aku kayak kalau dipilih pakai nasi atau 2 bungkus, kayak aku lebih pilih 2 bungkus sih. Overall tetap enak lah ya, 8,5/10. Oke lanjut, tak kenapa kayaknya kalau cowok tuh pasti template banget ke restoran, gak jauh-jauh pesannya tuh nasi goreng. Beda banget sama cewek yang emang suka banget explore, nyobain menu-menu lain. Tapi kayak cowok tuh pasti template banget nasi goreng pokoknya. Ini aku cobain yang di The People's Cafe, karena katanya di sini nasi gorengnya enak. Ini aku pesen yang nasi goreng gila. Aku pesen yang level 2 gitu pedesnya, jadi kayak pedesnya tuh kayak lumayan berasa kenceng, tapi juga ada aroma kecapnya, manis. Sampingnya tuh ada bakso sama acar, jadi kayak ada asam-asam segernya juga. Gue juga kayak lumayan medok gitu loh di nasi gorengnya. Ini enak sih menurut aku ya, 8,5/10. Terakhir, ini juga udah template banget. Kayaknya kalau cowok tuh gak akan jauh-jauh dari nasi padang gak sih? Bisa banget gitu loh makan nasi padang hampir tiap hari. Sesuka-sukanya aku sama nasi padang sih, aku gak bisa juga ya makan hampir tiap hari gitu. Karena menurut aku kayak nasi gulai-gulainya itu kayak ngebuat lumayan enak, karena minyakan juga kan ya. Oh ya, fun fact, aku tuh dulu gak suka banget sama tambusu, karena aku kira itu bener-bener yang usus sapi gitu loh. Ternyata ini tuh dalamnya bukan usus sapi, tapi ini tahu. Jadi usus sapi itu cuma di luarnya doang ternyata ya. By the way, ini nasi padangnya pakai gulai nangka, dekol sama cabai hijaunya sedikit banget. Cuma menurut aku tak kenapa ini tuh rasanya agak kurang meriah gitu loh. Dan ini juga gulanya agak lumayan kebanjiran. Dan menurut aku juga ini tuh nggak pedas sama sekali. Ya menurut aku ini oke sih, not bad lah ya. 7/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Seharian makan makanan yang paling banyak orang gak suka. Alright, jadi hari ini aku bakal makan makanan yang paling banyak orang gak suka. Ini tuh video part 2 nya ya, karena sebelumnya aku udah pernah buat video ini juga. Kira-kira ada apa aja ya, jadi langsung kita mulai. Ya by the way, ini tuh udah based on research ya. Nah yang pertama, entah kenapa baik banget orang-orang gak suka sama ikan lele dan juga kemangi. Katanya sih orang-orang pada gak suka lele itu gara-gara bentuknya dan ada kumisnya, plus juga katanya ada bau tanah. Kalau aku sih jujur emang bentuknya lumayan tidak menyenangkan, tapi jujur rasanya enak banget, aku suka. Entah kenapa aku suka banget sama teksturnya yang lembek empuk gitu ya. Dagingnya juga lumayan tebal dan
dan durinya juga mudah dipisah. Suka-suka aja ya, walaupun memang bukan favorit. 8,5/10 kan pecel lele kayak gini enaknya emang pakai daun kemangi. Oh my god, aku se-obses itu sama daun kemangi, aku suka banget. Entah kenapa banyak banget orang nggak suka. Buktinya satu keluarga aku aja nggak ada yang suka. Jadi kalau bisa makan pecel lele kayak gini, aku pasti mungutin semua kemangi mereka. Aku tuh suka banget sama baunya, aromatik gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa apapun nih makanan dikasih daun kemangi pasti seger. Siapa di sini suka juga sama daun kemangi? Kalau aku sih obses banget ya. 10/10. Oke lanjut, ini juga salah satu bahan masakan yang paling banyak orang nggak suka, namanya itu kecombrang. Nah kata orang-orang tuh kayak baunya sama rasanya tuh aneh. Tapi bagi aku kecombrang itu bener-bener enak banget. Oh my god. Aku tuh kayak apapun makanan yang ada kecombrangnya tuh pasti enak dan seger gitu. Kalian aja aku spill resep sambal kecombrang favorit aku. Aku lumayan paham sih orang-orang pada nggak suka karena emang rasanya unik aja. Itu kayak bunga yang baunya itu tajam banget. Seger, tapi menurut aku juga ada kayak rasa asemnya gitu loh sedikit dan getir. Terus dia juga aromatik banget, tapi juga ada pedes-pedesnya, bukan pedes cabai ya, kayak lebih ke pedes balsam. Menurut aku sih memang agak sulit dideskripsikan sih rasa kecombrang ini. Nah unik banget, tapi kalau misalnya udah dimasukin ke masakan, menurut aku rasanya tuh jadi enak banget. Kalian harus banget juga cobain sambal kecombrang yang biasa aku makan ini. Ini makan pakai telur dadar aja tuh beneran enak. Seger, asem, bertekstur, best banget. 10/10. Terakhir, ini juga salah satu jeroan yang paling banyak orang gak suka, namanya itu babat. Jujur, emang bentuknya bikin merinding banget sih. Makanya emang aku tuh gak picky eater sama sekali ya, jadi emang semuanya tuh bisa aja aku makan gitu. Jadi menurut aku ini tuh rasanya sama teksturnya tuh mirip banget sama kikil, kenyal-kenyal padat gitu. Kalau babat itu teksturnya lebih kasar, lebih bersisik aja. Suka sih karena rasanya enak, malah lebih enaknya ini dibanding hati ayam. Oh my god, jauh sih. Kalau dibuat gulai kayak gini cocok banget, aku suka. 9/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian makan makanan yang paling banyak orang gak suka. Alright, jadi hari ini aku bakal makan makanan yang paling banyak orang gak suka. Ini tuh video part 2 nya ya, karena sebelumnya aku udah pernah buat video ini juga. Kira-kira ada apa aja ya, jadi langsung kita mulai. Ya by the way, ini tuh udah based on research ya. Nah yang pertama, entah kenapa baik banget orang-orang gak suka sama ikan lele dan juga kemangi. Katanya sih orang-orang pada gak suka lele itu gara-gara bentuknya dan ada kumisnya, plus juga katanya ada bau tanah. Kalau aku sih jujur emang bentuknya lumayan tidak menyenangkan, tapi jujur rasanya enak banget, aku suka. Entah kenapa aku suka banget sama teksturnya yang lembek empuk gitu ya. Dagingnya juga lumayan tebal dan durinya juga mudah dipisah. Suka-suka aja ya, walaupun memang bukan favorit. 8,5/10 kan pecel lele kayak gini enaknya emang pakai daun kemangi. Oh my god, aku se-obses itu sama daun kemangi, aku suka banget. Entah kenapa banyak banget orang nggak suka. Buktinya satu keluarga aku aja nggak ada yang suka. Jadi kalau bisa makan pecel lele kayak gini, aku pasti mungutin semua kemangi mereka. Aku tuh suka banget sama baunya, aromatik gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa apapun nih makanan dikasih daun kemangi pasti seger. Siapa di sini suka juga sama daun kemangi? Kalau aku sih obses banget ya. 10/10. Oke lanjut, ini juga salah satu bahan masakan yang paling banyak orang gak suka, namanya itu kecombrang. Nah kata orang-orang tuh kayak baunya sama rasanya tuh aneh. Tapi bagi aku kecombrang itu bener-bener enak banget. Oh my god. Aku tuh kayak apapun makanan yang ada kecombrangnya tuh pasti enak dan seger gitu. Kalian aja aku spill resep sambal kecombrang favorit aku. Aku lumayan paham sih orang-orang pada nggak suka karena emang rasanya unik aja. Itu kayak bunga yang baunya itu tajam banget. Seger, tapi menurut aku juga ada kayak rasa asemnya gitu loh sedikit dan getir. Terus dia juga aromatik banget, tapi juga ada pedes-pedesnya, bukan pedes cabai ya, kayak lebih ke pedes balsam. Menurut aku sih memang agak sulit dideskripsikan sih rasa kecombrang ini. Nah unik banget, tapi kalau misalnya udah dimasukin ke masakan, menurut aku rasanya tuh jadi enak banget. Kalian harus banget juga cobain sambal kecombrang yang biasa aku makan ini. Ini makan pakai telur dadar aja tuh beneran enak. Seger, asem, bertekstur, best banget. 10/10. Terakhir, ini juga salah satu jeroan yang paling banyak orang gak suka, namanya itu babat. Jujur, emang bentuknya bikin merinding banget sih. Makanya emang aku tuh gak picky eater sama sekali ya, jadi emang semuanya tuh bisa aja aku makan gitu. Jadi menurut aku ini tuh rasanya sama teksturnya tuh mirip banget sama kikil, kenyal-kenyal padat gitu. Kalau babat itu teksturnya lebih kasar, lebih bersisik aja. Suka sih karena rasanya enak, malah lebih enaknya ini dibanding hati ayam. Oh my god, jauh sih. Kalau dibuat gulai kayak gini cocok banget, aku suka. 9/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian makan makanan yang paling banyak orang suka. Alright, jadi karena kemarin aku udah buat video makan makanan yang paling banyak orang gak suka, gimana kalau hari versi yang paling banyak orang suka? Kira-kira ada apa aja ya? Jadi langsung aja kita mulai. Nah yang pertama, ini tuh kayak makanan yang paling banyak orang suka sih. Dari anak kecil sampai besar tuh pasti suka sama makanan ini. Nasi dipakein telur itu mah kayak makanan comfort food semua orang sih. Cuma karena biar double protein, ini aku mau tambahin sosis Kansas Singles original. Sebenarnya sih ini udah bisa langsung dimakan ya, cuma supaya lebih enak aja, ini mau aku masak sebentar
dengan telurnya pakai satu pan aja biar gak ribet. Terus disiram deh sama saus yang udah aku racik. Udah deh, tinggal di plating aja di atas nasi. Sama terakhir kita tambahin bubuk cabai. Dan tada, udah jadi deh. Asli ini mah comfort food, simple, tapi pasti semua orang bakal suka. Rasanya tuh jadi lebih kompleks dan ada sausnya lebih manis pedes, tapi tetap satset dan enak banget. Apalagi ya bagi orang-orang yang baru sarapan, udah lapar lagi. Pas banget nih makan nasi lor ini. Karena pakai double protein jadinya kenyang lebih lama deh. Kalau udah kenyang lebih fokus juga ya kan jalani aktivitasnya. Kalian harus banget cobain, simple tapi enak, 10/10. Oke lanjut. Kalau ini sih kayaknya cemilan atau makanan favoritnya semua orang, apalagi kalau bukan risol mayo. Oh my god, risol mayo tuh enak banget. Itu ada 2 versi ya, cuma ini tuh lebih padat gitu loh karena ada keju parutnya, ada smoked beefnya juga, ada telur, ada mayonya dong. Dan juga ada saus sambal. Jadi ini tuh kayak yang lebih complicatednya. Cuma kalau yang kedua ini tuh yang OG. Mas smoked beef, telur sama mayo ya kayak biasa lah ya. Dua-duanya bener-bener enak banget. Aku secinta itu sama risol mayo karena kayak creamy, manis, asam, best banget. Siapa di sini yang gak suka sama risol mayo tuh aneh banget sih. Aku suka banget 10/10. Oke, terakhir itu juga kayaknya makanan favoritnya semua orang, apalagi kalau bukan martabak manis. Itu martabaknya lagi sering banget aku pesan, namanya martabak brownies. Jadi namanya tuh Mabro dan sepertinya tidak dijual di semua tempat sih. Bayangin aja ini tuh kayak martabak tetap bersarang, cuma teksturnya lebih lembut kayak brownies gitu loh, kayak bolu. Ini base martabaknya rasa coklat ya. Di sini aku belinya topping coklat keju. Oh my god, enaknya tuh kayak enak banget parah. Lagi ini juga dibuat nggak kering samsek. Oh my god, kalian harus cobain sih martabak brownies ya guys. 10/10. Oke deh guys, kira-kira ada makanan favorit kalian juga nggak sih di sini? Segini aja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini ayo temenin aku makan serba ayam pedas serba level 5. Alright, jadi hari ini aku bakal challenge makan serba ayam pedas, tapi kali ini yang level 5. Nah, yang pertama ini aku ada ke Richeese Factory, aku pesan fire chicken yang level 5, which is itu level paling tertinggi. Ini literally tutorial mempersulit hidup, karena kayak level 2 aja aku udah kepedesan sekarang, apalagi ini tuh level 5, bener-bener pedes banget. Pedes saus sama pedes cabai tuh beda. Kok pedes saus tuh kayak agak-agak kebas gitu loh di lidah. Walaupun sebenarnya tetap ada manis khas Richeese-nya gitu loh sedikit, tapi tetap aja ini tuh lebih dominan ke pedas, dan aku tuh nggak terlalu suka kejunya, karena kan biasanya orang makan keju itu untuk menetralisir pedas ya. Nah, tetap enak, 8,5/10. Terus kok Richeese aku juga biasanya pesan fire wedges-nya karena aku memang suka banget sama potato wedges, dan ini tuh dikasih saus keju sama saus Richeese-nya, jadi kayak simple tapi yummy gitu. 9/10. Oke, next aku juga pengen makan ayam pedas favorit aku dari zaman kuliah, ayam gepuk Pak Gembus. Ngeri banget, ini kan sebenarnya aku pengennya pesan level 5 ya, tapi pas aku lihat bornya lagi ini ternyata level 6. Ini tangan kepleset apa gimana nggak ngerti deh. Walaupun ini tuh nggak semua cabang enak, tapi yang aku makan kali ini bener-bener enak banget. Ayamnya juicy, gurih, dan juga sambal kacangnya tuh loh wangi. Udah pakai cabai rawit setan, tapi kan ada kacangnya, jadi kayak nggak gitu pedes. Dan aku selalu pesen tahunya karena tahunya tuh yang tebel, basah, gurih gitu, enak banget. 9,5/10. Terakhir aku juga pesen ayam keprabon yang level 5. Katanya sih ini tuh kayak sesepuhannya ayam geprek. Nah, ini enak karena menurut aku ayam tuh jauh lebih berempah dibanding ayam-ayam geprek lainnya. Tipenya tuh bukan yang pedes-pedes banget gitu loh, jadi kayak comfort food. Mau gak sukanya karena digeprek suwir gitu loh. Lebih suka kayak ayam utuh crispy chicken yang juicy gitu loh. Tapi ini tetap juga enak, aku suka 8,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.